Halo teman-teman, perkenalkan namaku Yevni Shalom Pasca Tampu Bolon dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Gizi kelas 1B. Kali ini, aku mau kasih tahu kalian bagaimana cara mood mempengaruhi pemilihan makanan dan bagaimana cara pemilihan makanan mempengaruhi mood kita. Oke, tonton terus videonya ya. Nah, sebelumnya, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang mood? Mood adalah keadaan psikologis dalam beberapa waktu atau bisa jadi lebih lama dari biasanya, dengan dimensi energi, ketegangan, dan kesenangan. Nah, mood itu bisa muncul tanpa ada rangsangan yang jelas, dan biasanya teman-teman kita atau orang yang di sekitar kita itu tidak dapat melihat mood kita. Makanan dapat mengubah mood kita melalui perubahan pada kimia otak. Teman-teman setuju nggak sih kalau makanan itu dapat mengubah mood kita? Hal itu terjadi pada saat kita sebelum makan maupun sesudah makan. Contohnya, pada saat kita lapar, kita cenderung mudah tersinggung. Nah, hal itulah yang membuat kita mencari makanan supaya kita segera makan. Nah, setelah kita makan, akan timbullah rasa kenyang. Maka dari rasa kenyang itu, respon manusia itu biasanya berbeda-beda. Ada yang menjadi lebih tenang, ada yang menjadi lesu, dan bahkan juga ada yang mengantuk. Nah, tapi perlu diingat bahwa pemilihan pada makanan atau minuman itu bergantung pada keadaan awal, sikap, dan ekspektasi orang tersebut. Nah, contoh kecilnya itu saat kita memilih makanan manis. Makanan tersebut akan memberikan sensasi menyenangkan bagi tubuh kita. Sedangkan saat kita memilih makanan yang terasa pahit dan asam, itu akan membuat sensasi yang kurang mengenakan bagi tubuh kita. Nah, tetapi pada orang dewasa biasanya untuk menghilangkan rasa stres, mereka itu memakan makanan manis, berlemak, ataupun pedas. Selanjutnya yaitu ada efek dari nutrien. Yang pertama, karbohidrat versus protein. Konsumsi berkelanjutan karbohidrat dan protein baik dalam rasio tinggi maupun rasio rendah memiliki banyak efek terhadap mood. Peneliti De Castro pada tahun 1987 menemukan kira-kira ketika mood itu berlangsung selama 9 hari, proporsi protein yang terlalu tinggi akan menimbulkan efek depresi yang lebih besar. Sedangkan proporsi karbohidrat yang tinggi akan menimbulkan efek depresi yang lebih rendah. Nah, jika proporsi yang tingginya yaitu lemak, orang tersebut akan merasakan kebingungan, ketidakpastian, dan mengantuk. Tapi perlu diingat, hal ini tidak ditemukan pada orang yang mengkonsumsi dengan cukup. Maka kesimpulan pada kali ini yaitu, mood dapat mengubah pemilihan makanan, dan pemilihan makanan dapat mengubah mood kita. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa.